Pernahkah kamu melihat makhluk laut yang bentuknya menyerupai bunga, dengan tentakel yang bergoyang mengikuti arus air? Sekilas, makhluk ini tampak seperti tanaman laut yang cantik. Namun, tahukah kamu? Makhluk tersebut bukan tumbuhan, melainkan seekor hewan yang disebut anemon laut. Anemon laut hidup di berbagai perairan di dunia, mulai dari laut dangkal yang hangat hingga dasar laut yang lebih dalam. Mereka biasanya menempel pada batu karang, terumbu karang, atau benda keras lainnya, karena selalu berada di tempat yang sama. Banyak orang mengira anemon tidak bisa bergerak. Padahal, anemon sebenarnya dapat berpindah tempat, meskipun sangat lambat. Mereka akan bergerak jika mencari lokasi yang lebih aman atau lebih banyak makanan. Lalu, bagaimana cara anemon mendapatkan makanan jika tubuhnya hampir tidak pernah berpindah? Di bagian atas tubuhnya terdapat banyak tentakel yang mengelilingi mulut. Tentakel ini bukan hanya berfungsi sebagai hiasan. Pada setiap tentakel terdapat sel-sel penyengat mikroskopis yang disebut nematocysta. Saat ikan kecil, udang, atau hewan laut lain menyentuh tentakel tersebut, sel penyengat akan bekerja sangat cepat, melumpuhkan mangsanya dalam sekejap. Setelah mangsa tidak dapat bergerak, tentakel akan mengarahkannya ke mulut yang berada tepat di tengah tubuh anemon. Dengan cara inilah, anemon memperoleh makanan untuk bertahan hidup. Namun, tidak semua hewan takut mendekati anemon. Ada satu penghuni laut yang justru hidup berdampingan dengannya, yaitu ikan badut. Hubungan antara anemon dan ikan badut merupakan salah satu contoh kerjasama yang paling terkenal di alam. Ikan badut memiliki lapisan lendir khusus pada tubuhnya yang melindunginya dari sengatan tentakel anemon. Karena perlindungan inilah, ikan badut dapat berenang dengan aman di antara tentakel yang berbahaya bagi ikan lain. Sebagai balasannya, ikan badut membantu anemon dengan berbagai cara. Kehadiran ikan badut dapat mengusir beberapa pemangsa kecil yang mengganggu anemon. Gerakan ikan badut juga membantu memperlancar aliran air di sekitar tentakel sehingga oksigen dan nutrisi lebih mudah diperoleh. Selain itu, sisa makanan dan kotoran ikan badut juga dapat menjadi sumber nutrisi bagi anemon. Hubungan yang saling menguntungkan seperti ini disebut simbiosis mutualisme. Keduanya sama-sama memperoleh manfaat, sehingga dapat hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Anemon laut memiliki warna yang sangat beragam. Ada yang berwarna hijau, merah muda, ungu, coklat, hingga oranye cerah. Warna-warna indah ini membuat terumbu karang tampak semakin hidup dan menjadi daya tarik bagi para penyelam dari seluruh dunia. Selain berasal dari pigmen tubuhnya sendiri, sebagian warna anemon juga dipengaruhi oleh alga mikroskopis yang hidup di dalam jaringannya. Alga ini melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan tambahan bagi anemon. Sementara anemon menyediakan tempat tinggal yang aman bagi alga tersebut. Ini adalah contoh kerjasama lain yang terjadi di bawah laut. Jadi, meskipun bentuknya menyerupai bunga, anemon laut sebenarnya adalah hewan yang memiliki kemampuan luar biasa. Semakin kita mengenal kehidupan di bawah laut, semakin kita menyadari bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam.